Selamat malam, Pak. Oke, sekarang kita terakhir ini ya. Kita ini terakhir, dia hanya adalah pasang. Kita akan membicarakan langsung pada soal. Nah, hari malam ini apa ini bahan untuk ujian kita nanti salah satunya adalah yang malam ini ya kemungkinan pokoknya dari 6 kuliah ya dari 6 kuliah maka ujian kita bahannya adalah dari 3 kali kuliah aja ya, dari 3 kali kuliah salah satunya ini nah yang malam ini masuk apa ini masuk bahan untuk ujian nanti kita bikin. Jadi kita langsung kepada soal. Ini udah pernah dibicarakan ini sama waktu kita kuliah dulu udah pernah ini. Contohnya kita mengulang aja. Ini mengulang aja ini apa sama PASA ya. Ini PASA ini PASA ya. Ini adalah definisi secara sederhana ya. Yang di bawah ini definisinya secara formal ya. Kalau ini PASA itu adalah homogen secara visual. Jadi apa-apa yang kita lihat homogen satu benda ya, apakah itu padat atau cair, pokoknya dia satu benda ya. Warnanya sama, homogen ya. Ataupun zat padat warnanya semua zat padat warna hijau, nah itu kita anggap itulah PASA itu yang homogen secara visual. Tapi kalau secara formal ini definisinya PASA adalah bagian dari sistem. Ya. Sistem itu maksudnya adalah zat yang sedang kita amati, itu maksud sistem di sini. Sistem di sini dalam kimia fisika, ini pakai istilah sistem dalam kimia fisika, itu artinya adalah zat yang sedang diamati. Ya. Kalau misalnya zatnya itu yang sedang diamati adalah gas CO2, maka sebelah sistemnya itu adalah CO2. Itu adalah bahasa formal dalam kimia fisika pakai sistem ya, jadi sistem itu bukan maksudnya apa kayak sistem apa yang biasa kita apakan sehari-hari sistem di dalam bidang yang lain itu adalah tata cara ya. Sistem biasanya itu tata cara ya. Kalau dalam dalam kimia fisika bukan tata cara maksud artinya, tapi sistem itu adalah zat yang sedang diamati, yang sedang bicarakan saja. Ya, bersifat homogen. Ya, secara fisik mempunyai bidang batas. Ya, secara fisik artinya bendanya itu jelas apanya. Nah, ya ada baris batu. Juga PASA. Sekarang langsung kita kepada yang berkaitan dengan farmasi, yaitu kita mengenal ya. Sebetulnya PASA ini sekali kuliah hanya satu aja yang bisa kita bicarakan, yaitu PASA penol dan air. Yang PASA yang dibentuk oleh penol dan air. Nanti banyak lagi PASA-PASA yang lain, misalnya salol dan timol, kampor dan timol dan ya. Nah, jadi ini kita bicarakan satu aja ya, campuran penol dan air. Penol itu zat padat ya. Penol itu adalah zat padat. Sedangkan air cairan. Ya. Jadi apabila dicampur itu zat padat dengan air, penol itu dia akan larut, ya, akan larut, dan pada kadar tertentu dia akan membentuk dua lapis cairan. Ya. Jadi itu penol. Itu penol itu? Makanya di dalam kita ada bicarakan penol itu. Jadi kalau penol itu kita kita campur dengan air, misalnya airnya 1 gram, penolnya 1 gram, airnya 99 gram. Jadi kita bicara ini persen berat. Ya, itu lebih mudah dalam dalam sistem PASA ini. Airnya 1 gram,
Penolnya 1 gram, airnya 99 gram, berarti penolnya itu 1%. Ya, 1% berat. Nah, kalau campur itu dia masih larut. Ya, sampai satu saat dia nggak larut lagi. Kalau penol itu batasnya itu ya 13. Bukan. Dan batasnya itu 11. Ya, 11% berat. Jadi kalau dicampur penol 11 gram, air 89 gram, ya, itu udah nggak apa dia, udah mulai dia nggak larut. Nah, itulah keapaan daripada keunikan daripada penol itu. Jadi kalau misalnya jadi batasnya itu apa itu nah, 11 gram ya. 11 gram ya. Jadi kalau kita campur apanya itu penolnya itu 20 gram, airnya 80 gram ya, maka itu sudah 2 lapis dia. Ya, sudah 2 lapis. Karena dia mulai dari 11. Ya, dari 11 gram 11 ke bawah masih larut dia, masih cairan biasa. Maksudnya kalau 1 gram penol, 99 gram air, dia masih cairan biasa, larut, hilang. 2 gram misalnya kita ambil penol, kemudian air 98 gram, dia juga masih apa dia? Masih larut, masih kayak kayak apa? Kita ambil gula pasir satu setengah sendok di kacau, hilang dia. Kayak itulah penolnya itu, hilang dia. Walaupun warna penol itu memang merah jambu, ya lautannya merah jambu nanti kan, tapi kita nggak masalah, warna itu nggak masalah, tapi prinsipnya dia larut sampai dia eh, ya, 11. Nah, 11 dia sudah mulai dia nggak larut. 12 sudah mulailah dia membentuk fase baru. 13, 14, kalau kita ambil 20 yang paling apa udah ada 2 lapis. Ada 2 lapis apa? 2 lapis cairan. Ya. Enggak masalah apakah yang ada 2 lapis itu yang atas bawah yang mana, enggak masalah. Pokoknya sudah membentuk 2 lapis dia. Kebetulan kalau penol sama itu dia membentuk fase itu cair dua-dua. Kayak minyak sama minyak, kayak minyak bensin sama air. 2 lapis dia cairan. Padahal zat padat. Nah, itulah dia. Jadi batasnya yang tadi yang apa itu 11 itu batas apanya. Nah, itulah dia kadar penol dalam apa itu? Kadar penol dalam satu fasa. Kalau dia di apa? Kalau dia diperhatikan 2 fasa yang memisah itu, ya. Jadi kalau misalnya lah kita ambil tadi 20 ya, 20 gram penol, kemudian air 80, maka terbentuklah larutan 2 fasa. Ya, larutan 2 fasa. Nanti penolnya di situ, ya pada satu fasa itu, yang mana salah satu, itu kadar penolnya itu adalah 11, sesuai dengan batas pertama itu. Itulah apanya. Yang kedua nanti penolnya itu diperiksa, 63 dia, 63%. Itu apa artinya? Artinya pada saat dia 63 itu sudah itulah batas penol itu yang nggak larut dalam campuran itu. Kalau dia sudah 64%, itu sudah larut dia lagi balik. Artinya kalau 64 gram penol, airnya 36, ya ingat 100 ya, ada 36, maka dia larut lagi balik. Satu fase lagi. Kalau misalnya kita timbang penolnya 80 gram, airnya 20 gram campur, penolnya 80% berat, ya, dia udah satu fase dia, larut lagi balik. Jadi yang nggak larut itu antara 11 dan 63. Situ dia nggak larut. Jadi apanya yang istimewanya, angka 11 itu adalah menunjukkan kadar penol pada satu fasa, dan angka 63 itu menunjukkan kadar penol pada fasa yang lain, pada fasa kedua. Cuma kita nggak tahu yang mana itu, yang 63 mana
mana yang apa, yang terdua itu nanti kita harus kita uji. Karena yang kita dapat nanti pasa itu dua pasa dia. Satu pasa mengandung fenol di situ 11%, yang satu lagi 63%. Jadi gini, ini contoh soalnya ini sekarang kita bikinnya zat yang lain, ya. Kita nggak bicara fenol, kita bikin aja. Kalian bayangkan aja A itu fenol, ya, B-nya itu air, nggak usah lah itu, karena ini sama-sama dua zat. Ini 10 gram zat A, ya, dicampur dengan 50 gram zat B, terbentuk dua pasa, ya, terbentuk dua pasa. Nah, berarti ini, ya, dia di dua lapis nampak dia. Sekarang kita diketahui lagi A pada pasa 1 5%. A pada pasa 5%. Nah, yang tadi. Berarti garis pertama itu adalah 5. Di 5 dia mulai apa? Dia mulai ini. Mulai dia membentuk apa? Membentuk enggak larut. Untuk fase kedua. Jadi kalau 1% dia, 1% masih larut, 2% masih larut, 3% larut, 4% larut, 5 mulai dia. 6 enggak larut lagi, tutup fase dia. Sampai ini 60. Nah, 60. Jadi 5 sampai 60 dia. Jadi 5 sampai 60 itu sini. 5 sampai 60 itu kita gambarkanlah dengan apa kan? Kita gambarkan pakai garis kayak gini dia. Apa? Ini. Nah, kayak gini dia. Ya kan? Ini sana A. Jadi tadi itu A, karena berat A pada apa ya? 5. 5 ini 60. 5 ini 100. Maka di sini dua pasa dia ini. Dua pasa di sini, satu pasa di sini, masih larut dia. Larut dia. Bayangkan fenol ini tadi kan. Kalau fenol tadi 11 dia. Jadi pernyataan apa ini? Ini perlu ini supaya tahu kita apa itu. Pasal 1 di berat A pada pasal 1 5%, pasal 2 A juga maksudnya 60. Jadi A ini 60. Cuma yang nggak tahu itu yang mana itu sekarang, yang atas atau yang bawah nggak. Kita nggak tahu. Pokoknya kedua pasal itu ada yang satu kadarnya 5% fenol, ada yang 60. Karena ini yang dicampur itu adalah 10 dan 50. Berarti A dalam campuran ini, A adalah, ya, A dalam campuran itu adalah ini dia. A dalam campuran itu adalah 10 per 60 dikasih 100%. 16,7%. Ya dibuatkan aja. Ya 16,66. Jadi 10 A dalam campuran ini adalah 10 dalam total 60. Ini A. Ini dia kan, 5 sama 60 apa sekarang. Ini A, kita bicara A. Nah, inilah campuran itu. Inilah skemanya. Jadi berat daripada pasal 1, ada 2 pasal kan. Ini adalah menggambarkan beratnya. Perbandingan berat. Ini jaraknya 5 ke ini jaraknya 11,7. Ya kan? Jaraknya dari sini kemari 43,3. 3,3 ini. Ini menggambarkan perbandingan berat kedua fase ini. Berat kedua fase yang terbentuk itu adalah 11,7 dibanding 43,3. Tapi kita tetap nggak tahu yang mana fase yang apa ini. Pokoknya perbandingan kedua fase itu berat fase 1 dibanding berat fase 2, ini banding ini, atau ini banding ini, mana aja boleh. Nanti waktu kita hitung lagi apanya, ketahuan itu yang mana fase 1, mana fase 2. Ya.
Itu apanya itu. Jadi dalam soal ini ditanyakan, hitunglah berat masing-masing pasal. Artinya berapa berat pasal 1, berapa berat pasal 2. Ya. Nanti totalnya itu harus 60. Karena A-nya kan 10, B-nya 50, totalnya kan 60. Jadi total pasal itu nanti kalau digabung 60 dia nanti, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, cuman berapa? Apa itu? Beratnya itu. Jadi cara mencari beratnya itu, ya, kalau 60, berapa? 16 lagi. Ini per ini. Nah, ini dia. Ini dia apanya itu. Taruh ini. Coba tempel. Berat pasal 1 dibanding berat pasal 2 adalah 16. Ini kok 16. Mau tulis salah tulis itu. Salah tulis ini apanya. 11,7 ini ya. Ini salah tulis ini. 11,7. Karena beratnya itu apa itu? Salah tulis itu. 11, berat pasal 1 dibanding berat pasal 2. 11,7 dibanding 43,3. Maka ini berat pasal 1. Jadi berat pasal 1. Jadi ini boleh kita tahu di atasnya. Karena kita nggak tahu. Jadi bisa kita tulis gini. Bisa kita tulis berat pasal 1 banding berat pasal 2 sama dengan 43,3 banding 11,7. Boleh. Pokoknya salah satu harus kita di perbandingan. Nanti kita cek mana yang betul. Ya. Jadi apanya ini salah ini 11,7 ini. 11,7 tambah ini. Coba hitung dulu berapa ini. 16 dibagi 11,7 berarti 50 55. 16,7 bagi 55 kali 60. Hah? 16,2. 16,7 sama 16,7 pula. Salah. Ini 11,7 ini. Ya, 11,7. 11,7 dibagi ini tambah ini 55. 11,7 dibagi 55 kali 60. 12,76 gram. Itulah berat pasal, nggak tahu juga yang mana. Kalau dalam perhitungan kita adalah berat pasal 1. Ya kan? Karena ini apa? Jadi berat pasal 2 itu adalah ini lagi 43 dibagi 45. Jadi nggak usah pun kita hitung, nggak tahu kita. Ini totalnya 60. Berarti ini 47,24. 7,24 ya. Nggak usah pun dihitung, nggak masalah. Jadi 24. Tujuh koma 27. 47,27. 7,27. 12,76. Ini bukan 12,76 ini. 12,73. 12,73 juga berapa? Ya, itu saya perkara mungkin ada apa kurang apa perkiranya. Ya. Jadi totalnya itu ya ada ini. Jadi ini mungkin ya nanti kalian cek nanti. Nah, angkanya ini nggak penting ini apanya. Pokoknya ini dekat-dekat ini lah. Ini 11,7 dibagi 11,60 karena beratnya 60. Ini berat pasal 1, ini berat pasal 2. Ya kan? Total itu harus 60. Coba ulang lagi apa yang itu dulu balik. 11,7 per 55.
11,7 bagi 55 dibagi dikali 60. 96 ya. Udahlah. Coba bagi lagi apanya? 43,3 dibagi 45. Bagi 55 dikali 60. 47,23636. Ini cocok itu. Ya, ini dia. Jadi ini bisa kita hitung dari apa itu kan? Dari sini 43 dibagi totalin kali 60 segini. Tapi secara logika kita kurangkan aja 60, inilah fasa 2. Tapi yang ditanyakan berapa berat fasa 1, berapa berat masing-masing fasa. Berapa berat masing-masing fasa. Itulah berat masing-masing fasa. Nah, kalau gitu bertanya, ya apa? Satu fasa beratnya sekian, satu fasa lagi 40,2 gram. Udah. Tapi kalau ditanya berapa berat fasa 1, berapa berat fasa 2, itu udah lain pertanyaannya. Ya. Berat fasa 1 bisa ini, bisa juga yang ini. Bagaimana kita ngeceknya ini? Yang apakah ini betul-betul berat fasa 1 dan ini berat fasa 2? Cara ngeceknya tengok ke dalam apa itu lagi, dalam soal. Ya, kita cek ke dalam soal, yaitu persen berat A pada fasa 1 5%. Ini. A pada fasa 1 5%. Nah, coba hitung dulu. 5% dikali 5/100 dikali fasa 1 12,7. 12,76. 5/100 kali 12,76. 5/100 0,6 0,38. Itu A, ya kan? 0,638. Nah, coba isi 0,638. Itu A. 0,638. 0,638. A 0,638 gram. Kemudian B A pada fasa 2 60%. 60/100 dikali, coba kalikan 60/100 dikali ini nih, berat fasa 1 2 fasa 2 beratnya 47,24. 60/100. 60/100 kali 47,24. Berapa itu? 28,344. A sama dengan 344. Ini. A sama dengan 28,34 itu. A sama dengan 28,34 gram. Ini berat A pada fasa 1, ini berat A fasa 2. Kalau ditotalkan ini, udah berapa itu totalnya itu? Udah nggak cocok. Sedangkan A beratnya cuma 10 gram. Ya, A cuma 10 gram. Berarti fasa 1 itu adalah ini. Fasa 1 adalah 47, ini. Fasa 2 ini. A itu yang betul. Itulah dia apanya itu. Intinya. Nah, sekarang kita cek kebenarannya itu. Nah, kebenarannya itu kayak sini. Nah, cek. Saya juga nampak apanya. Kita cek kebenarannya itu. Nah, fasa 1 adalah 47,2. Sekarang kita hitung lagi balik. Nah, A pada fasa 1 5%. Nah, 5/100 kali, nah, hitung lagi 5/100 dikali 5/100 kali 47,74. 5/100 kali 47, berapa itu? 2,387. Bagus, 2,387. 2,387. Ya. Kemudian saya lagi. A pada fasa 2 60%. 60/100 dikali 12,76. 7,656. Ini 7,656. Ini kan totalnya kan 10. Walaupun nggak tepat dia. Ini masalah pembulatan. Nah, ini yang betul kan? Betul.
Jadi A itu kan cuma 10 gram. A 10 gram. Jadi ini kan 10. Udah cocok itu. Nah, itu yang betul. Jadi berapa? Ya, hitunglah berat masing-masing fase itu nggak masalah. Kalau berat masing-masing fase boleh dikasih tadi. Tapi nggak boleh kita kasih tahu. Kalau ditanya ini, harus kita tahu berat masing-masing fase adalah ini dia. 12,76 dan 47,6. Jangan kasih tahu berat fase 1 sekian, salah. Tapi kalau ditanya, berapa berat fase 1, berapa berat fase 2, nah itu panjang ceritanya harus diuji. Ternyata berat fase 1 adalah 47, modul 4 berat fase 2 ini. Buktinya ini. Nah, itulah apa kita daripada kita. Berapa lagi? Nah, jadi karena masih ada waktu 10 menit, saya ceritakan dulu mengenai bahan ini secara ujian ke apa ya? Ke-6. Jadi bahan ujiannya nanti kalau ini kita adalah bahan kuliah yang ke-4, 5, 6. Soalnya nggak ada, cuma ini aja kan soal. Kenapa 4, 5 nggak ada soal? Ya, nggak ada soal dikasih. Nanti kalian akan ditanya nanti memakai persamaan yang ada. Nah, jadi kalian pakai nanti persamaan yang ada pada kuliah 4 dan 5. Ya. Nanti kalian tengok persamaan yang ada di situ yang udah kita jabarkan. Nah, itu kalian pakai nanti. Bisa nggak kalian memakainya itu? Itulah nanti apanya. Ya. Nanti cara makainya itu nanti kan karena sudah ada soal yang lewat dikasih, nanti kira-kira sama itu apanya. Cara memakainya itu dengan yang soal yang udah pernah dikasih sebelumnya itu yang apa, yang kuliah pertama, kedua, dan ketiga itu. Ya. Jadi nanti kalian kumpul aja rumus-rumus perhitungan pada kuliah ke-4 dan kuliah ke-5. Dan itulah nanti rumus yang mau digunakan. Nah, kalian bisa nggak memakai rumus itu dengan soal yang akan diberikan. Nah, jadi nggak dikasih apa yang contoh soal. Nanti kalau kalian soal, nanti kalian terlalu mudah nanti apa itu. Nanti kalian tinggal contoh apa itu aja kan. Contoh tinggal angkanya lain. Sekarang kalian bisa nggak kalian pakai rumus itu kalau dibikin soal yang mana, ya. Nah, dan ini yang bahan yang lain. Jadi nanti soalnya ada 2, ya. Soalnya nanti ada 2. Pokoknya pelajarilah kuliah rumus-rumus yang ada pada kuliah ke-4. Rumusnya itu ada 3 barangkali itu kalau nggak salah. Yang sudah dihafalkan. Kemudian kuliah ke-5 ada rumusnya cuma 1. Ya, yang dikasihkan aja. Kemudian ini. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Waktunya 8 menit lagi ya. Nah, kalau ada mau ditanya, silakan tanya. Ya. Kalaupun nggak sempat nanya di sini, boleh kalian tanya nanti melalui WA. Ya, nggak masalah itu. Jadi bahan kita itulah dia. Bahan untuk ujian nanti, itu dia bahannya itu. Silakan bertanya kalau ada mau ditanya. Mau nanya, Pak. Ya. Berarti nanti kami soal ujiannya esai ya, Pak? Bukan esai. Bikin soal. Kayak gini lah modelnya nanti. Nah, kayak gini apa nih? Nah, campuran A sekian, ditanya berapa berat bahasa itu lah kira-kira bentuknya. Bukan esai, bukan apa? Bukan terangkan, nggak ngitung. Jadi nanti waktu kuliah ke-4 dan ke-5 itu kan udah ada rumus itu. Nanti kalian pakai rumus itu, nanti dikasih tahu soal. Nah, gas ideal menguai dengan ini, secara ini, hitunglah ini kan. Delta S, karena itu mengangkut delta S itu. Sama delta G. Nanti hitunglah delta S dan delta G. Rumusnya ada di situ. Ya kan? Itu kan pakai rumus itu. Jadi bukan SC kita. Ya. Makanya kalian kumpul rumus itu nanti. Rumusnya kan paling rumusnya cuma 4 barangkali itu. Yang waktu kuliah yang ke-4, kalau nggak salah saya ada rumusnya 3. Ya, ada yang ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Nanti kalau kalian nggak jelas kemudian boleh ya kalian bertanya nanti melalui WhatsApp kan, nggak masalah itu. Nah.
Itulah bahan kita. Yang lain itu kan dikasih kalian apanya contoh soal kan udah supaya kalian terbiasa untuk apa? Untuk berhitung. Tapi bisa sama. Ada lagi mau tanya? Pak, Ya. maaf Pak, izin bertanya. Nah, Yang boleh diulang Pak, yang 28,34 itu dari mana? oh dari Kodi 28,4. agak Ini kan? Nah, iya yang ini kan? iya Pak. Karena kita mengapakan inilah berat daripada fasa 1 dan ini berat fasa 2 kan? Itu tadi apanya? Ternyata salah kan? Dan ini dari mana ini? Ini adalah dari berat ini. Nah, karena apa itu kan? A itu pada fasa 5 ini 60%. A fasa 1, A pada fasa 1 5%, A pada fasa 2 60. Ya kan? Berarti A pada fasa 2 60/100 dikali berat fasa 2. Coba. A 60/100 60/100 dikali berat fasa 2. Fasa 2 ini. Itulah dari situ asal usulnya ini. A 60/100 dikali 47,24. Jadi dapatnya 28,34. Ya. Karena kita berasumsi tadi fasa apa itu fasa 2 itu ini. Ya, makanya ini kan persen A ini diketahui dalam soal ini. Dalam soal berat A pada fasa 1 5% dan pada fasa 2 jadi nggak ada kalimatnya udah nggak taruh A-nya lagi, tapi artinya ini A pada fasa 2 60%. Jadi 60/100 dikali berat fasa 2. Kali ini angka ini, ya. Ternyata totalnya nggak cocok. Itulah mengujinya. Ya. Berat A itu cuma 10. Jadi yang cocok itu dibalik. Kalau nggak cocok berarti fasa 2, ini fasa 1. Baru cocok dia. Nah, ini dari 10. Nah. Kira-kira paham? Berarti yang fasa 1 yang benar itu 47,24, Iya. terus yang fasa 2-nya 12,76, Pak. Ya, yang fasa 2 ini. Itu yang benar. Makanya kita boleh aja yang mana kita bikin fasa 1 dulu, baru kita uji. Ya kan? Ini kan tadi kita bikin kan? Baru kita uji, kita lihat nggak cocok. Yang cocok itu ini 1, ini 2. Itu dia. Ya. Masih ada waktunya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada waktunya 4 menit lagi. Ya. Jadi nanti ujiannya ini 1, nanti menghitung entropi delta S sama delta G, ya. Itu dia. Delta S sama delta G itu nanti apanya? Rumus yang ada di kuliah keempat dan kelima. Di keempat itu delta S, di kelima delta G. Rumusnya sudah ada di situ. Nah, nanti kalian pakai aja rumus itu. Dengan soal yang ada. Cuman kalau kuliah keempat ada rumusnya 3. Kalau kuliah kelima rumusnya cuma 1. Ya, yang dikasihkan waktu kuliah. Nanti kalian tengok nanti waktu kuliah itu balik. Nanti ada apa itu? Udah ada YouTube itu ya. Udah ada di YouTube apanya itu kuliahnya itu katanya. Saya pun nggak tahu dia dibikin orang di YouTube. Ya. Nanti kita diskusikan lagi kapan kita ujiannya ya. Terserah sama kalian kapan ujiannya. Ya. Ada lagi kira-kira mau tanya? Ada waktunya 2 menit lagi. Pak. Ya. Pak, mau nanya Pak. Jadi soal UASnya itu soal perhitungan Pak ya? Iya, perhitungan. Semuanya? Iya, semuanya. Itu dari saya. Oh ya, baik Pak. Saya. Terima kasih Pak. Jadi kan nggak tahu saya kan. Nanti kan kumpulan nilainya kan. Kalau dari saya soalnya perhitungan dan soalnya 2 soal. Bisa aja nanti soal 1 ini, soal kedua nanti ditanya delta G sama delta S. Kan 1 soal juga dia. Ya kan? Walaupun 2 soal, tapi nomor 1 juga. Ya kan, nomor 2. Gitulah. Karena kami udah dikasih tahu apa itu. Jadi nggak ada ngitung volume, ya. Kita soalnya nggak ada ngitung kerja. Kita nanti ngitung delta S sama delta G sama ini. Ya. Waktunya sudah
1 menit lagi waktunya udah mau habis kan. Ini otomatis stop, otomatis ini ya. Jadi kalau nggak lagi sekian aja untuk hari ini ya. Sampai jumpa di ujian nanti ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama ya.